Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, NPM 2023431 dari lokal 3A non-reguler. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang evaluasi hardware dari komputer klasik hingga perangkat modern. Pengertian hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik. Ini mencakup semua bagian yang dapat dilihat dan disentuh, seperti CPU, motherboard, RAM, hard drive, dan perangkat peripheral seperti keyboard, mouse, dan monitor. Hardware berfungsi sebagai basis untuk menjalankan perangkat lunak dan melakukan berbagai tugas pemrosesan data. Pentingnya evaluasi dalam hardware adalah menjamin kinerja optimal, meminimalkan resiko kegagalan, meningkatkan keandalan dan daya tahan, kompatibilitas, efisiensi biaya, dan keamanan. Sejarah perkembangan hardware. Perkembangan hardware komputer dimulai dengan komputer klasik seperti ENIAC pada tahun 1945 yang menggunakan tabung vakum dan berukuran besar, serta digunakan untuk perhitungan militer. Selanjutnya, IBM 1401 pada tahun 1959 menggantikan tabung vakum dengan transistor, memungkinkan komputer lebih kecil dan efisien untuk aplikasi komersial. Pada tahun 1970, mikroproses seperti Intel 4004 pada tahun 1971 memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan terjangkau, memulai era komputer pribadi atau PC. Contoh pentingnya adalah Apple II pada tahun 1977 dan IBM PC pada tahun 1981 yang memperkenalkan komputer untuk rumah dan kantor dengan teknologi yang lebih user-friendly, membuka jalan bagi adopsi luar komputer pribadi. Komponen utama hardware. CPU, Central Processing Unit, telah berkembang dari tabung vakum di generasi pertama ENIAC sehingga mikroproses di generasi keempat Intel 4004 dengan fokus pada kecepatan dan efisiensi. Memori terdiri dari RAM yang menyimpan data sementara untuk pemrosesan dan ROM yang menyimpan firmware permanen. Media penyimpanan termasuk HDD yang besar dan murah, serta SSD yang lebih cepat. Motherboard berfungsi sebagai papan sirkuit utama, menghubungkan semua komponen. Desainnya telah berkembang dari yang sederhana menjadi modular, mendukung fitur tambahan seperti Wi-Fi dan soket CPO yang dapat ditukar, meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan upgrade. Perangkat peripheral. Perangkat peripheral komputer terdiri dari perangkat input, perangkat output, dan perangkat jaringan. Perangkat input seperti keyboard, mouse, dan scanner memungkinkan pengguna memasukkan data ke komputer. Perangkat output seperti monitor, printer, dan speaker menampilkan atau menghasilkan hasil dari pemrosesan data. Perangkat jaringan seperti router, switch, modem, dan NIC menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau internet, memungkinkan komunikasi data. Semua perangkat ini bekerja sama untuk meningkatkan fungsionalitas komputer, memungkinkan interaksi pengguna dan konektivitas dengan perangkat lain atau jaringan. Perbandingan kinerja hardware. Benchmarking adalah metode pengukuran kinerja sistem atau perangkat keras dengan membandingkan terhadap standar atau produk lain. Contohnya, dalam perbandingan CPU, Intel Pentium 4 klasik memiliki kinerja lebih rendah dibandingkan AMD Ryzen 9 5900X modern yang lebih efisien dan mampu menangani multitasking. Dalam RAM,
DDR2 klasik dengan kecepatan 800 MHz kalah jauh dari DDR4 modern yang mencapai 3200 MHz. Dalam penyimpanan, HDD klasik dengan 5400 RPM memiliki waktu akses yang lebih lambat dibandingkan SSD modern yang menawarkan kecepatan baca atau tulis jauh lebih tinggi. Perbandingan ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam teknologi perangkat keras. Tren terkini dalam hardware. Tren terkini dalam hardware meliputi kemajuan komputasi awan atau cloud computing, Internet of Things atau IoT, dan kecerdasan buatan atau AI. Komputasi awan, server khusus, dan edge computing meningkatkan efisiensi pemrosesan data. Untuk IoT, perangkat menggunakan microcontroller, sensor canggih, dan dukungan 5G serta Wi-Fi untuk konektivitas cepat dan rendah latensi. Di sisi AI, penggunaan GPU, CPU, dan chips AI khusus mempercepat pelatihan dan inferensi model AI. Selain itu, komputasi kuantum mulai dieksplorasi untuk memecahkan masalah komputasi kompleks, membuka potensi besar dalam AI dan teknologi lainnya. Semua tren ini mendukung kemajuan teknologi yang semakin terhubung dan cerdas. Tantangan dan solusi. Tantangan dalam kontabilitas perangkat keras muncul ketika perangkat baru tidak mendukung perangkat lama yang dapat mempersulit integritas sistem. Pemeliharaan juga menjadi masalah karena komponen tua sulit ditemukan dan kegagalan hardware dapat menyebabkan downtime. Untuk meningkatkan efisiensi energi, perangkat hemat energi seperti CPU dan GPU dirancang, dan teknologi virtualisasi dapat mengoptimalkan sumber daya. Sistem pendinginan yang efisien dan penggunaan energi terbarukan seperti solar juga membantu mengurangi konsumsi daya. Selain itu, program daur ulang untuk perangkat yang tidak terpakai dapat mengurangi limbah elektronik, mendukung keberlanjutan dalam penggunaan perangkat keras. Masa depan hardware. Masa depan hardware diprediksi akan mencakup inovasi seperti komputer kuantum yang dapat memproses informasi dengan kecepatan jauh lebih tinggi, dan perangkat dengan kecerdasan buatan terintegrasi untuk analisis real-time. Desain modular memungkinkan pengguna mengganti atau meningkatkan komponen dengan mudah, sementara perangkat IoT yang lebih canggih akan meningkatkan otomatisasi. Teknologi baru akan menghasilkan desain yang lebih kompleks dan konektivitas yang lebih baik dengan adopsi 5G. Selain itu, efisiensi energi akan meningkat melalui manajemen daya yang lebih baik, dan keamanan perangkat keras akan ditingkatkan untuk melindungi dari ancaman cyber, menjadikan perangkat lebih canggih dan responsif. Sekian video penjelasan dari saya tentang evaluasi hardware dari komputer klasik hingga perangkat modern. Sekian, terima kasih.